Hati-hati sama orang yang too good to be true. Cek lagi, jangan sampai yang kelihatannya baik, tapi ternyata justru cabul. Sering kita kecolongan sama kasus kayak gitu. Di luar kelihatannya sopan, baik, alim, gak taunya pernah ngelecehin anak. Hai semuanya, selamat datang di channel Billion Project, tempat kita sharing informasi edukatif. Dengan aku Vina, yang di video ini kita bakal bahas topik tentang child grooming. Jadi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Ngomong-ngomong grooming, apa sih grooming itu? Apa groomingnya kucing yang lagi perawatan di pet shop? Gak salah sih. Tapi bukan itu yang kita maksud. Grooming yang ini tuh beda. Yang ini child grooming, tentang hubungan manusia. Kalau kata Ana Surtiaryana, psikolog anak dari UI, child grooming itu kayak modusnya orang dewasa buat ngedeketin anak atau remaja. Mereka tuh pura-pura bikin hubungan, ngebangun trust, dan bikin si anak nyaman secara emosional. Nah, tujuannya apa? Biar mereka bisa ngemanipulasi, manfaatin, bahkan ngelecehin korban. Masalahnya, anak sama remaja kan masih polos banget ya. Jadi gampang banget ketipu sama orang dewasa yang kelihatannya baik. Kamu pasti pernah dengar kan, ada orang dewasa tapi pacarannya sama anak di bawah umur. Misalnya kayak yang pernah rame tuh, kasus guru yang terlibat asusila ke siswiman di Gorontalo. Tapi kita cek dulu nih, anak yang di bawah umur tuh umurnya berapa sih? Kalau menurut undang-undang negara kita, anak di bawah umur tuh yang usianya belum 18 tahun. Artinya, anak SMA pun beberapa masih tergolong di bawah umur. Mereka juga rawan nih, jadi korban child grooming kayak kasus tadi. Nah, anak SMA aja yang udah remaja bisa rawan kejebak. Gimana sama anak SMP atau bahkan anak SD? Sayangnya, kadang kita mungkin gak sadar sama fenomena ini. Ngerasa keren kalau udah pacaran sama yang usianya 20+++. Atau bahkan sama yang udah pernah nikah. Kalau usia mereka udah legal alias 18 tahun ke atas, ya fine-fine aja mau pacaran sama orang yang jarak umurnya jauh lebih tua. Tapi kalau masih 18 tahun ke bawah, waduh, harus hati-hati sih. Kenapa? Karena child grooming itu nyata. Anak yang masih di bawah umur, emosional mereka tuh masih labil. Biasanya setelah anak kejebak child grooming, korban jadi bergantung ke pelaku dan gak segan-segan untuk nurutin semua maunya pelaku. Bahkan sekalipun permintaan yang sifatnya ngelecehin korban. Misal kayak suruh kirim foto nude, ngelakuin sexting, video call seks, dan bahkan sampai berhubungan kayak suami istri. Yang gawatnya lagi adalah kadang korban justru nggak percaya sama keluarganya sendiri, tapi malah percaya sama pacarnya alias pelaku. Masalahnya, grooming ini sering banget nggak kedeteksi pas masih di tahap awal-awal. Ketahuannya tuh pas anak udah jadi korban pelecehan seksual. Dan anehnya juga, gak jarang korban gak mau pisah sama pelaku sekalipun pelakunya udah ditangkap. Kenapa sih bisa gitu? Wah, menarik banget nih. Grooming ini tuh udah masuk kejahatan ya. Tapi dia gak pakai kekerasan, melainkan pakai senjata psikologis dengan cara manipulasi. Pelakunya pinter banget mainin image biar kelihatan baik. Jadi gak cuma nyiapin korbannya aja, tapi juga bikin orang-orang di sekitar korban tuh ikut kena manipulasi. Misalnya nih, mereka bisa aja jadi tetangga yang supel banget, guru yang baik, atau bahkan ustadz yang kita hormatin. Intinya mereka tuh jago banget bikin image too good to be true. Jadinya orang-orang di sekitar kayak, dia mah gak mungkin sih. Tapi akhirnya kecolongan juga. Nah, yang bikin makin bahaya, pelakunya tuh sering banget deketin keluarga atau teman-teman si korban. Jadi korban makin kejebak karena nggak ada yang curiga atau ngingetin soal hubungan mereka yang udah mulai aneh. Rata-rata predator kayak gini tuh udah dikenal baik sama lingkungannya. Makanya mereka gampang banget masuk ke kehidupan si korban tanpa ada yang nyadar. Proses grooming tuh nggak secepat itu. Selalu takes time, minimal beberapa minggu, bahkan bisa juga lebih lama. Sampai butuh waktu berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Soalnya grooming itu ada tahap-tahapannya. Pelaku nggak langsung ngebut,
mereka pelan-pelan buat nyiapin semuanya. Stage pertama udah jelas, yaitu nentuin target korban. Pelaku nggak asal milih korban, karena mereka tuh ngeliat siapa yang kira-kira gampang dideketin. Bisa karena si anaknya kelihatan cantik atau ganteng, terus gampang dideketin, atau mungkin kelihatan lagi nggak baik-baik aja. Biasanya pelaku bakal nyari yang kelihatannya insecure, nggak pedean, atau yang lagi butuh perhatian. Coba kamu cek, ciri-ciri ini ada nggak sih di kamu? Sedihnya lagi, mereka suka nyari anak-anak yang udah nggak ada bapak atau ibu yang lengkap, alias broken home. Soalnya, biasanya kan pengawasannya jadi kurang. Terus si pelaku mikir, wah, ini anak lebih gampang nih buat dideketin. Ini kayak yang dialami sama siswi Man Gorontalo tadi, yang ternyata dia adalah anak yatim piatu. Dan datangnya si guru ini layaknya gayung bersambut. Kasian banget ya. Terus kalau pelaku udah dapat target, mereka bakal ngapain nih? Of course, next stepnya adalah nyari cara gimana caranya ngedeketin korban. Tujuannya jelas, biar bisa narik korban dari orang-orang di sekitarnya, entah secara fisik atau emosional. Makanya mereka kadang bisa batu banget kalau dikasih tahu keluarga karena ngerasa udah terikat sama pelaku. Apalagi kalau pelakunya keluarga sendiri, makin gampang lah buat mereka. Karena mereka udah kenal, sering ketemu, dan bisa akses si anak langsung di rumah. Nah, beda cerita kalau pelakunya bukan dari keluarga. Biasanya mereka nyari tempat yang banyak anak-anak, kayak di mall, sekolah, taman, atau tempat main. Mereka nyari momen yang bikin mereka gampang buat deketin si anak. Kadang, ada juga yang nyoba masuk ke lingkungan si rumah korban. So akrab, perhatian, bantuin di rumah, biar kelihatannya dekat. Tapi ya, ada udang di balik bakwan, alias ada niatan lain. Terus, ada juga pelaku yang sengaja cari kerjaan yang emang sering berhubungan sama anak-anak. Misalnya jadi guru, coach, atau tukang kebun sekolah. Mereka kayak nyari-nyari cara biar bisa berduaan sama si anak. Lanjut, stage ketiga adalah fokus buat manipulasi emosi korban. Mereka mulai bangun trust biar kelihatannya tulus banget, tapi sebenarnya manipulatif. Tujuannya biar si anak rasa nyaman, percaya, dan akhirnya lebih gampang dikontrol. Pelaku bisa bikin dirinya kelihatan kayak teman baik atau sosok yang bisa diandelin. Nah, bagian ini nih, yang gampang bikin baper. Bayangin aja deh, kita ketemu sama orang dewasa yang perhatian banget. Bikin kita ngerasa dilindungi, udah pokoknya bikin nyaman. Ya mirip-mirip kayak pas lagi kena love bombing. Gimana perasaan kita kalau pas kena love bombing? Kita kadang gak sadar kan, gak rasional. Dunia serasa cuma milik aku dan kamu. Sisanya KPR. Pelaku grooming suka banget mainin perasaan korban, kayak ngasih perhatian, nyari tahu minat si anak, atau sering ngasih hadiah. Mereka juga sering ngajak ngobrol soal rahasia-rahasiaan. Contohnya gini, kamu pernah nggak ngalamin sesuatu yang bikin kamu ngerasa sedih banget, tapi nggak berani cerita ke siapa-siapa? Tenang, aku nggak bakal kasih tahu siapa-siapa kok, percaya deh sama aku. Terus dengan polosnya, si anak oversharing, dan akhirnya nyaman nih buat cerita. Mikir kalau pelaku adalah orang yang bisa dipercaya. Alhasil, bikin si anak merasa punya hubungan spesial. Padahal, semuanya itu cuma tipu daya. Jangan percaya. Tiap pelaku beda-beda cara ngedeketinnya, tergantung umur sama kebutuhan emosional si anak. Anak kecil misalnya lebih sering diajak main atau ngasih hadiah kayak jajan atau permen. Sedangkan ke remaja, pelaku bisa nyambungin obrolan ke hal-hal yang lebih dewasa, termasuk topik yang sensitif kayak seks. Semua itu bagian dari cara pelaku buat kelihatan akrab dan bisa dipercaya. Abis pelaku berhasil dapat kepercayaan si anak, nah di sini nih gongnya, desensitisasi. Anak dibiasain sama sentuhan fisik secara bertahap. Tujuannya biar si anak terbiasa sama sentuhan. Jadi kalau nantinya sentuhannya makin intim, anaknya nggak bakal ngerasa aneh atau nolak.
Awalnya sih kelihatan kayak sentuhan gak sengaja, atau yang kelihatan polos-polos aja. Kayak misalnya nepuk bahu, gandengan, pelukan. Tapi lama-lama itu bisa jadi makin parah. Kayak mulai main gelitik-gelitikan atau tiba-tiba pijit-pijitan. Endingnya apa? Yaps, udah ketebak. Pasti kontak fisik yang lebih intim atau kumpul kebo. Taktik yang mereka pakai tuh macem-macem. Misalnya main petak umpet di ruangan gelap, main kartu yang kalah buka baju, kadang ada yang ngajak renang telanjang bareng, atau pura-pura ngebantu ngelapin anak abis mandi pakai handuk. Nah, kalau udah gini, kontak fisik makin sering dan intens. Jadi si anak gak ngerasa itu salah dan bisa jadi anak rasanya itu bagian dari bentuk kasih sayang. Kayak yang tadi kita bahas, gak cuma eksekusi sentuhan fisik aja, tapi pelaku juga mulai ngebiasain si anak dari sisi psikologis. Misalnya, pelaku mulai ngobrolin hal-hal seksual ke anak, biar si anak jadi lebih biasa sama topik kayak gitu. Jadi pas akhirnya ke arah yang lebih parah, si anak udah gak kaget atau nolak lagi. Ya intinya semua ini tuh bagian dari tahap grooming. Mulai dari milih korban, ngedeketin, bikin si anak percaya, sampai bikin mereka biasa aja sama pelecehan. Kita harus lebih aware sama kasus grooming ini, karena zaman sekarang pelaku juga bisa nyari korban lewat internet. Jangan sampai adik, teman, saudara, atau bahkan kita sendiri nggak sadar dan malah kejebak grooming. Kalau udah mulai ngerasa ada gelagat yang aneh sama orang di sekitar kita, cek lagi dan pastiin semuanya aman aja. Selalu pastiin orang yang kita kenal adalah orang yang gak neko-neko. Sering juga buat sharing ke keluarga atau teman supaya kita bisa lebih objektif. Dan kalau ternyata ada yang gak beres, kita udah keburu sadar duluan buat segera nge-cut off. And then, just remember, we only live once. So, take live advance. Share video ini ke teman-teman kalian supaya nggak hanya berhenti di kamu. Klik subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk terus update dengan informasi-informasi bermanfaat yang lain. Sampai jumpa di video lainnya, and have a good day!